Surat terbuka untuk Mahfud MD. Nasser Al-Kathiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta. Seiring perjalanan waktu, dua pertanyaan saya terdahulu tidak pernah mendapatkan jawaban dari Bapak. Sebagai elemen anak bangsa yang peduli dengan hukum di negeri ini, ingin sekali mendapat tanggapan Bapak tentang sikap diamnya Bapak terhadap kasus krusial yang terjadi di depan mata Bapak. Kasus-kasus tersebut diantaranya kasus ijazah palsu Jokowi, kasus penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang tiba-tiba ditambah oleh MK tanpa persetujuan DPR, DPD, Presiden selaku pembuat undang-undang tentang masa jabatan pimpinan KPK. Kasus bocornya kesepakatan Hakim MK yang akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, seperti dibocorkan Denny Indrayana. Bagaimana pendapat hukum dari seorang mantan ketua MK terhadap kasus tersebut bila bocoran dari Profesor Denny Indrayana adalah benar? Syukurlah MK menolak sistem perubahan sistem pemilu. Bagaimana pendapat Bapak terhadap kasus pengiriman pasukan TNI ke Papua yang diberitakan banyak yang gugur menjadi korban keganasan GPK Papua? Pasukan dikirim dengan tanpa dilengkapi dengan alat perlindungan diri seperti mobil anti peluru, tank baja, panser, pesawat pembom, dan sebagainya. Sementara pada saat mendatangi Habib Rizik Syihab yang tanpa senjata dan lokasinya pun di ibu kota Jakarta, pasukan TNI datang dengan peralatan lengkap seperti tank lapis baja panser pasukan Barakuda. Bapak Profesor Mahfud yang terhormat, menurut pandangan subjektif saya bahwa kasus-kasus yang saya sebutkan itu lebih urgent, lebih krusial untuk mendapatkan atensi dari Bapak selaku Menko Polhukam yang notabene juga ahli dalam hukum tata negara. Kasus uang 349 triliun yang Bapak bongkar itu tidak memiliki arti apa-apa dibanding dengan kasus-kasus yang saya sebut di atas. Bahwa Profesor Denny Indrayana adalah salah seorang anak bangsa yang peduli terhadap carut-marutnya hukum di negeri ini. Menurut saya itu bukan mencari sensasi. Itu membedakan dengan Bapak yang hanya menjadikan kasus tersebut sebagai tontonan belaka. Beberapa waktu yang lalu ada rekaman video di mana tampak dengan jelas Bapak bicara bahwa rusaknya masyarakat atau negeri ini akibat dari rusaknya pemimpin di negeri itu. Menurut pendapat Bapak, apakah Indonesia ini masih baik atau sudah rusak? Tolong Bapak jawab dengan hati nurani berdasarkan keilmuan yang Bapak punya. Sekian dari saya, Nasser Al-Kathiri.